Pertama, ketikkan soal aritmatika, yaitu dengan menggunakan ketentuan tanda seperti berikut, serta angka berapa saja yang diinginkan, lalu tekan Shift plus Enter. Kemudian, mari kita coba ketik 1 ditambah 1, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan 2. Kemudian, 1 dikurangi 1, tekan Shift plus Enter, menghasilkan 0. Kemudian, hingga seterusnya, seperti itu, dengan ketentuan tanda seperti itu, disertakan dengan tekan Shift plus Enter. Dalam penggunaan Wax Maxima, ingat dua hal, yaitu pertama, perlu menggunakan Shift plus Enter untuk menjalankan baris kode. Kemudian kedua, Wax Maxima secara otomatis menambahkan tanda titik koma ke akhir baris. Kedua, ketikkan berupa variabel. Nah, mari kita coba ketik X tambah X. Tekan Shift plus Enter, menghasilkan 2X. Lalu kita coba X tambah 3X. Lalu tekan Shift plus Enter. Dan apa yang terjadi? Ternyata sintaknya error atau terjadi kesalahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Wax Maxima tidak mengenali ketikan 3X. Maka ketikannya harus berupa 3 bintang X. Oke, mari kita coba kembali. Kita ketik X tambah 3 bintang X, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan 4X. Nah, selanjutnya, Wax Maxima bersifat case sensitive atau membedakan huruf kapital dengan huruf kecil. Nah, mari kita coba ketik apel tambah apel dengan format huruf yang sama, yaitu huruf kecil semua. Tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan 2 apel. Lalu kita coba ketik apel tambah apel dengan format huruf yang berbeda, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan apel tambah apel. Selanjutnya, Wax Maxima memahami urutan operasi untuk suatu kesalahan. Mari kita coba ketik X tambah 2 per X tambah 4 dengan format seperti ini, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan X tambah 2 per X tambah 4. Nah, maka ini terjadi suatu kesalahan. Kita ketik kembali dengan format yang berbeda, dalam kurung X tambah 2 per dalam kurung X tambah 4, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan seperti ini, X tambah 2 per X tambah 4. Lalu, Wax Maxima hanya ada satu jenis logaritma, yaitu log natural lim. Mari kita coba ketik log 5, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan log 5 kembali. Bagaimana jika kita mencoba desimal? Oke, kita coba log 5,0, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan input seperti ini, yaitu 1, sekian. Kemudian terdapat beberapa konstanta dalam Wax Maxima, yaitu seperti ini dengan ketentuan seperti ini. Misal, mari kita coba ketik bilangan Euler pangkat 3 dengan ketikan seperti ini, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan seperti ini. Atau ketik XP3, yaitu kode standar untuk basis fungsi eksponensial E. Lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan seperti ini. Serta suatu trigonometri dengan misal ketik sin pi per 3, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan seperti ini, yaitu akar 3 per 2. Lalu 5. Memfaktorkan dan mengembalikan faktor ke bentuk semula. Mari kita coba, misal ketik X kuadrat tambah 34X tambah 189 dengan format penulisan seperti ini. Lalu tekan Shift plus Enter, kemudian klik menu Simplify, lalu klik faktor. Maka menghasilkan faktor seperti ini. Lalu untuk mengembalikan faktor ke bentuk semula, kita klik menu Simplify, lalu klik Expand, maka menghasilkan bentuk semulanya. Lalu 6. Merasionalisasi dan menyederhanakan bentuk, yaitu dengan cara misal kita ketik
rad sin 27 per SQRT 3. Lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan bentuk rasional atau bentuk yang paling sederhana, yaitu 3/5/2. Kemudian 7. Menyelesaikan persamaan dan sistem persamaan. Misal, mari kita coba menyelesaikan suatu persamaan dengan cara klik menu Equation, lalu klik Solve. Muncul seperti ini dan kita masukkan equation-nya, yaitu persamaannya, yakni x kuadrat tambah 34x tambah 189 sama dengan 0. Dengan format seperti ini. Lalu untuk variabelnya kita isi dengan x, lalu klik OK. Maka menghasilkan penyelesaian seperti ini. Lalu, pada sistem persamaan, ketik berbagai persamaan ke dalam equation dengan dipisahkan oleh koma. Mari kita coba dengan klik menu Equation, lalu klik Solve, kemudian muncul seperti ini, dan kita masukkan sistem persamaannya ke dalam equation dengan dipisahkan oleh koma. Lalu untuk variabelnya kita masukkan x dan y dengan dipisahkan oleh koma, lalu kita klik OK, dan menghasilkan penyelesaian seperti ini. Lalu 8. Mengatur dan menyimpan konstanta, yakni mendefinisikan variabel memakai tanda titik 2 dan untuk fungsi memakai tanda titik 2 sama dengan. Misal, kita mengatur huruf C sebagai nilai konstanta 6. Kita ketik C titik 2 6, lalu tekan Shift plus Enter. Maka telah berhasil menyimpan huruf C sebagai 6. Lalu kita uji coba C. Misal, kita ketik C tambah 3, lalu tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian, kita menyimpan fungsi, yaitu dengan misal ketik fx titik 2 sama dengan 4x tambah 1 dengan format seperti ini, lalu tekan Shift plus Enter, maka fungsinya telah tersimpan. Lalu, kita uji coba dengan F0. Tekan Shift plus Enter, maka menghasilkan seperti ini. Dan kita uji dengan FC, lalu tekan Shift plus Enter, menghasilkan seperti ini. Lalu, jika kita ingin membuat variabel C dan F lagi, atau yang lain, maka kita harus menghapus memori OX Maxima. Dengan cara buka menu Maxima, lalu klik Clear Memory. Kemudian kita masukkan nilai C-nya seperti cara sebelumnya. Misal, kita memasukkan nilai C sebagai 2. Maka ketik seperti ini. Kemudian, kita lakukan uji coba seperti sebelumnya. Misal di sini kita uji coba dengan fx sama dengan 4x tambah 1. Maka kita uji dengan f sebagai 0, lalu tekan Shift plus Enter menghasilkan seperti ini, dan uji dengan fc maka menghasilkan seperti ini. Lalu 9. Menggambar grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk menggambar grafik 2 dimensi, kita klik menu Plot, lalu klik Plot 2D. Kemudian muncul seperti ini dan kita masukkan expression-nya, yaitu persamaannya, misal x kuadrat. Kemudian untuk rentang x dan y-nya kita masukkan, yakni untuk variabel x kita masukkan min 5 dan 5, yakni min 5 sampai dengan 5. Kemudian untuk variabel y-nya kita masukkan rentangnya, yaitu min 1 sampai dengan 25. Yang lainnya biarkan. Lalu kita klik OK, maka grafik 2 dimensinya akan muncul seperti ini. Untuk menggambar grafik 3 dimensi, caranya tidak jauh berbeda dengan menggambar grafik 2 dimensi, yaitu kita klik plot, lalu klik plot 3D, akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan expression-nya, yaitu persamaannya. Kemudian masukkan rentang variabel x dan y-nya, lalu klik OK, maka akan muncul
grafik 3 dimensi seperti ini. Lalu kita juga dapat membuat grafik 2 dimensi dan 3 dimensi tanpa menggunakan menu plot lagi, yaitu ketik atau copy ininya, kemudian sesuaikan semuanya dengan mengubah batas X dan Y. Perhatikan urutannya. Angka di sebelah kiri harus lebih kecil dari angka di sebelah kanan. Kemudian memperbesar grafik dan menggunakan mouse untuk memperkirakan titik. Yakni caranya tidak jauh berbeda seperti sebelumnya, hanya kita perlu menghapus WX atau kita copy tanpa menggunakan WX, lalu kita paste, maka akan muncul seperti ini. Dengan begitu kita akan lebih mudah atau lebih jelas melihat grafiknya dan memperkirakan titiknya, serta kita juga dapat memperbesar grafiknya. Kemudian untuk membuat beberapa grafik sekaligus, cukup pisahkan step expression dengan koma. Misal, kita klik menu plot, lalu klik plot 2D, muncul seperti ini, dan kita klik spesial, lalu klik discrete plot, akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan titik X dan titik Y-nya dengan dipisahkan oleh koma, lalu klik OK, kemudian kita masukkan rentang dari variabel X dan Y-nya. Setelah selesai, kita klik OK, maka akan muncul tampilan grafiknya seperti ini. Lalu 10 diferensial dan integral. Misal, mari kita coba ketik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 6 dengan format penulisan seperti ini. Lalu tekan Shift plus Enter. Kemudian untuk diferensial, kita klik menu kalkulus, lalu klik differentiate. Kemudian untuk expressionnya, kita masukkan fx, lalu variabelnya itu x dan yang lainnya biarkan. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil diferensial atau turunan pertamanya seperti ini. Kemudian sebelum kita lanjut menentukan integral dari fungsi tersebut, pada integral WX maksima tidak menyertakan plus C. Untuk integral, klik menu kalkulus, lalu klik integrate. Kemudian untuk expression, kita masukkan fx, untuk variabel yang kita masukkan x, lalu kita checklist kotak definite integration untuk menentukan batas atas dan batas bawah jika diinginkan. Namun kali ini kita lakukan integral tertentu, jadi kita klik OK, maka akan muncul hasil integral tak tentunya seperti ini.